Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita pada pertemuan kali ini akan melanjutkan mata kuliah kita, mata kuliah pengembangan kurikulum yang pokok bahasan yang insya Allah akan kita bahas hari ini adalah sejarah kurikulum di Indonesia. Sebelumnya, kita telah mendiskusikan, membincangkan tentang hakikat kurikulum itu. Kita telah membahas bagaimana posisi kurikulum di dalam pendidikan, kemudian apa itu pengembangan kurikulum. Sebelumnya kita juga membahas tentang teori-teori kurikulum. Nah, kita pada hari ini akan melanjutkan dengan materi sejarah kurikulum di Indonesia dengan objektif, dengan tujuan agar kembali terbangun, agar menguatkan keyakinan kita bahwa memang pengembangan kurikulum itu sangat penting. Buktinya di negara kita, kurikulum itu sangat sering mengalami penyempurnaan, sangat sering mengalami perubahan, sehingga pengetahuan dasar, wawasan tentang pengembangan kurikulum itu menjadi sangat penting sekali. Bisa melihat perkembangan kurikulum di Indonesia pada bagian ini, pada gambar ini, yang kurikulum di Indonesia itu dimulai pada tahun 1947, kemudian 1964 mengalami penyempurnaan, kembali mengalami penyempurnaan pada 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 1997, kemudian tahun 2004, tahun 2006, dan terakhir yang sekarang sedang dilaksanakan adalah kurikulum 2013. Nah, perjalanan ini tentu adalah perjalanan yang cukup panjang, yang kalau kita tidak memiliki pemahaman tentang pengembangan kurikulum, maka kita tidak bisa bersiap untuk perubahan-perubahan atau penyempurnaan-penyempurnaan di masa yang akan datang. Teman-teman sekalian, yang pertama yaitu kurikulum pada tahun 1947 yang disebut dengan kurikulum rencana pelajaran. Pada tahun ini, 1947, artinya 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, masih sangat kental dengan peninggalan-peninggalan pendidikan Belanda atau pada masa penjajahan. Sehingga selain diberi nama rencana pelajaran, juga diberikan nama leerplan. Ini bahasa Belanda, jadi pada waktu itu bahasa Inggris belum cukup dikenal di negara kita, sehingga masih menggunakan bahasa Belanda. Saat itu, kurikulum rencana pelajaran ini berorientasi, merubah dari orientasi penjajahan menuju orientasi nasional. Jadi pada pendidikan di masa penjajahan itu tidak berorientasi pada nasional, tetapi berorientasi pada kepentingan penjajahan. Karenanya kemudian asas pendidikan yang dipakai adalah asas Pancasila, yaitu ideologi negara yang diajarkan, yang kemudian ditekankan di dalam pendidikan agar generasi di masa yang akan datang itu betul-betul berorientasi nasional. Isi kurikulumnya ada 3. Yang pertama adalah daftar pelajaran, mata pelajaran atau mata kuliah. Yang kedua berisi tentang jadwal pelajaran, ya, kapan akan diajarkan.
Kemudian yang ketiga adalah GBP atau garis besar pengajaran. Isi kurikulumnya sangat-sangat sederhana sekali. Karena sangat sederhana sekali sehingga muatan-muatan pengetahuan atau kognitif itu dikurangi dan kemudian mengutamakan hal-hal yang bersikap moral, bersifat akhlak, atau yang kemudian disebut dengan afektif. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa orientasi penjajahan itu sangat berorientasi pada kognitif, tidak berorientasi pada afeksi atau sikap atau akhlak. Selanjutnya, pada tahun 1952 ada penyempurnaan kurikulum yang disebut dengan rencana pelajaran terurai. Kenapa disebut terurai? Karena sudah ada silabus yang jelas. Silabus itu adalah urutan-urutan pembelajaran. Urutan-urutan pembelajaran yang direncanakan sedemikian rupa. Kemudian, setiap satu pelajaran, setiap satu mata pelajaran, mapel, itu diajar oleh satu guru. Jadi tidak lagi kemudian semua guru mengajar seluruh mata pelajaran. Setiap guru mengajar satu pelajaran. Walaupun guru mengajar beberapa pelajaran, tapi kemudian sudah ada pelajaran-pelajaran yang diampu oleh satu guru. Yang ketiga, rencana pelajaran di dalam silabus itu memperhatikan isi pelajaran yang dapat dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi betul-betul di kurikulum yang di 1947 yang berlandaskan, berideologikan Pancasila itu hendak diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada tahun 1964 itu dibuat kurikulum dengan rencana pendidikan sekolah dasar. Mengapa kemudian disebut rencana pendidikan sekolah dasar? Karena dianggap bahwa pendidikan itu sangat-sangat kuat posisinya ketika masih berada pada level sekolah dasar. Karena secara durasi saja dia paling lama, 6 tahun sekolah dasar, sementara menengah pertama 3 tahun, menengah atas 3 tahun, sehingga perlu penguatan-penguatan pada sekolah dasar. Nah, hal yang sangat penting pada tahun 1964 ini adalah pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, Panca 5. Yang pertama adalah cipta, kreativitas. Yang kedua adalah rasa. Rasa itu berkaitan dengan pelajaran-pelajaran moral, ya. Pelajaran-pelajaran seni. Kemudian karsa, kemudian karya dan moral. Ini disebut dengan Pancawardhana. Kalau kita melihat kelimanya, cipta, rasa, karsa, karya, dan moral, ini menunjukkan bahwa kurikulum ini menekankan kepada murid untuk membangun kebudayaan bangsa. Karena budaya itu kan artinya adalah cipta, rasa, dan karsa manusia. Pendidikan dasar sebagai hal yang ditekankan pada kurikulum ini menekankan pada pengetahuan yang memiliki kegiatan fungsional praktis. Jadi betul-betul kognitif itu dikurangi, lantas kemudian kalaupun diajarkan itu harus memiliki sisi kegiatan fungsional praktis. Jadi dia cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Ada kegiatan-kegiatannya. Ada 3 kelompok bidang studi pada waktu itu. Ada beberapa kelompok
bidang studi. Yang pertama adalah kelompok bidang studi moral, ya tentu isinya adalah Pancasila dan agama. Yang kedua adalah kecerdasan, isinya adalah bahasa, ya, baik bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan beberapa bahasa asing. Yang ketiga adalah emosional, gitu ya. Emosional ini adalah seni, gitu ya. Adalah etika. Kemudian yang keempat adalah keprigelan. Keprigelan itu keterampilan. Keterampilan dasar yang kemudian juga diberikan kepada siswa. Yang terakhir adalah bidang studi jasmani. Selanjutnya, pada tahun 1968, kembali kemudian disempurnakan kurikulum sekolah dasar dengan ciri khas utama adalah berubahnya Pancawardhana menjadi Triwardhana. Jadi yang sebelumnya ada rasa, karsa, kemudian karya, kemudian moral, itu kemudian berubah menjadi 3 saja. Yang pertama adalah pembinaan jiwa Pancasila, yang kedua adalah pengetahuan dasar, yang ketiga adalah kecakapan khusus. Sehingga kemudian dapat dilihat bahwa tujuan kurikulum 1968 ini adalah menjadi Pancasilais sejati. Jadi betul-betul kemudian diarahkan untuk melaksanakan ideologi bangsa. Isi pendidikannya yang pertama adalah mempertinggi kecerdasan, pelajaran-pelajaran tentang mempertinggi kecerdasan baik dari sisi bahasa maupun dari sisi ilmu pengetahuan dasar. Kemudian yang kedua adalah keterampilan, ya, keprigel tadi, meningkatkan hal-hal yang sifatnya keterampilan hidup, skill. Kemudian yang terakhir adalah fisik yang kuat. Ini adalah ciri khas daripada kurikulum 1968 yang memang banyak dilaksanakan di sekolah dasar. Yang selanjutnya teman-teman sekalian, pada tahun 1975 terjadi penyempurnaan kurikulum dengan nama kurikulum tujuan pendidikan, yang pada tahun ini itu sudah mengenal secara baik satuan pelajaran. Kalau sebelumnya masing-masing sudah ada silabusnya, pada tahun ini sudah mengenal satuan pelajaran, bukan lagi kemudian kelompok-kelompok pelajaran, tetapi sudah mengenal yang disebut dengan satuan pelajaran. Satuan pelajaran itu berisi, yang pertama adalah petunjuk umum, jadi paling atas petunjuk umum, satuan pelajaran itu. Kemudian yang kedua adalah tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran apa. Kemudian yang ketiga materi pelajaran. Kemudian yang keempat itu adalah alat pelajaran, ya, sumber-sumber belajarnya, kemudian media ajarnya apa, kemudian kegiatan pembelajarannya, dan evaluasi. Kalau kita melihat semakin banyaknya urutan-urutan pembelajaran, maka dapat difahami bahwa pada tahun ini itu sudah cukup sempurna, sudah cukup kompleks, sehingga dikenal bahwa pada tahun 1975 ini terjadi riak-riak protes dari para guru, karena guru kemudian sibuk untuk membuat perencanaan satuan pelajaran yang berisi petunjuk umum, tujuan instruksional, kemudian materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan, dan evaluasi, yang hari ini itu disebut dengan RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Nah, yang luar biasa pada tahun ini, 1975, itu sudah ada PPSI atau Prosedur Pengembangan Sistem Interaksional. Jadi sudah ada bahan-bahan untuk mengembangkan
pelajaran, mengembangkan kurikulum. Yang pertama yang kemudian dikembangkan adalah materinya. Jadi sudah ada kemudian pengembangan setiap semesternya, setiap tahunnya. Kemudian metodenya juga sudah mulai berkembang. Yang sebelumnya itu adalah berorientasi kepada murid, kemudian betul-betul dikembangkan kepada berorientasi kepada siswa. Dan evaluasi yang lebih baik lagi, yang lebih objektif. Ini pada tahun 1975. Selanjutnya, pada tahun 1984, ini yang kemudian disebut dengan kurikulum CBSA. Saya yang di akhir-akhir kurikulum 1984 ini mulai sekolah, itu merasakan bahwa buku-buku kita, ya seluruh buku kita di head-nya, di kepalanya itu ada tulisan CBSA. Yang pertama, pada tahun 1984 ini mengusung skill approach, pendekatan keterampilan. Jadi pelajaran-pelajaran itu yang kemudian dikembangkan adalah skill-nya, adalah keterampilannya. Tentu ini menyempurnakan sebelumnya yang mengurangi hal-hal yang bersifat kognitif dan memperbanyak hal-hal yang sifatnya kecakapan hidup. Sehingga kemudian skill approach, pendekatan keterampilan itu sangat penting. Siswa sebagai subjek belajar. Kalau sebelumnya masih difikirkan bahwa siswa sebagai objek pembelajaran, siswa diberitahu, pada tahun ini mulai difikirkan bagaimana konsep siswa itu sebagai subjek belajar. Kemudian yang selanjutnya, ini kurikulumnya disebut dengan CBSA, cara belajar siswa aktif, dan berorientasi kepada tujuan instruksional. Jadi tujuannya dulu ditentukan, baru kemudian ditentukan materinya apa, metodenya apa, dan sistem evaluasinya apa. Jadi bukan ditentukan dulu pelajarannya, tetapi tujuan instruksionalnya, yang tujuan itu tentu mengarah kepada skill approach. Skill approach, kemudian pendekatannya adalah student center, jadi siswa sebagai subjek belajar, dan metodenya adalah CBSA. Itu kemudian dibentuk menjadi tujuan, baru kemudian ke bawah. Selanjutnya, pada tahun 1994 sebenarnya tetap CBSA, tetapi ada beberapa penyempurnaan. Yang pertama, kalau sebelumnya sistemnya semester setiap 6 bulan, itu pada tahun ini saya sekolah, pada tahun ini, itu 6 bulan itu, sistem semester dirubah menjadi catur bulan. Jadi catur bulan itu 3 bulan. Ya. Jadi yang setiap 4 bulan ya. Jadi yang awalnya 6 bulan berubah menjadi 4 bulan. Jadi kita pada waktu itu ada ujian yang sifatnya bukan lagi semester, yang pada waktu itu disebut sumatif ya. Tetapi kemudian berubah menjadi catur wulan, ya, 4, setiap 4 bulan. Pada waktu itu tujuan pengajaran terdiri dari 3. Yang pertama adalah pemahaman konsep. Yang kedua adalah menyelesaikan soal, jadi konsep itu kemudian setelah difahami dibuat soal-soal. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan problem solver, jadi keterampilan menyelesaikan masalah. Jadi ada pengembangan daripada sebelumnya yang berbasis skill approach, keterampilan, tetapi kemudian ditambah bahwa keterampilan-keterampilan yang dimiliki itu adalah keterampilan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Teman-teman sekalian, selanjutnya pada tahun 2004 ini seiring dengan munculnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 2003 yang nomor 20 itu, maka konsekuensinya ada penyempurnaan kurikulum yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi, sehingga pengembangan kompetensi itu menjadi hal yang ditekankan di dalam kurikulum pada tahun ini. Kemudian diberikan pengalaman-pengalaman belajar yang diharapkan dengan pengalaman belajar itu kompetensinya berubah atau berkembang.
Lalu dibuat keberagaman sumber belajar, jadi bukan hanya belajar indoor, tapi kemudian outdoor, bahkan kemudian belajar lebih banyak ke alam. Dengan sumber belajar yang begitu banyak, diharapkan kompetensinya kemudian meningkat. Ini disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi yang pada tahun 2006 mengalami penyempurnaan, yang sebelumnya bernama kurikulum berbasis kompetensi. Itu kemudian disempurnakan menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dengan landasan, dengan latar belakang bahwa masing-masing daerah itu memiliki kekhasan, ada yang cepat, ada yang kurang cepat, ada yang kemudian memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda, sehingga dibuatlah KTSP, kurikulum yang memberikan kewenangan yang sangat luas kepada guru sesuai dengan tingkat satuan pendidikan untuk mengembangkan mata pelajaran yang sesuai dengan daerahnya. Kemudian pada waktu itu negara melalui Kementerian Pendidikan hanya membuat kerangka dasar kurikulum. Di kerangka dasarnya seperti apa? Kemudian ditetapkan standar kualifikasi lulusan, lulusan yang kemudian menjadi output sekolah itu seperti apa. Kemudian dibuat standar kompetensi yang diharapkan, lantas dibuat menjadi SK ya, standar kompetensi. Kemudian juga ditetapkan kompetensi dasar KD. Nah, selanjutnya ke bawah, ya pelajarannya apa, kemudian metodenya, metode strategi pembelajarannya apa, kemudian evaluasinya itu sebanyak-banyaknya diberikan keluasan kepada guru, sehingga silabus dan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, itu berbasis satuan pendidikan. Jadi bukan lagi berbasis nasional, tetapi satuan pendidikan, dengan harapan bahwa hal ini menjadi penyempurnaan pada tahun 2004 yang berbasis kompetensi. Kemudian pada tahun 2013 itu terjadi penyempurnaan, gitu ya, terjadi penyempurnaan yang betul-betul ketika siswa itu naik ya keterampilannya, tetapi kemudian ada hal yang sangat luar biasa pada tahun 2013 ini, bahwa karakter siswa itu, akhlak siswa itu secara nasional dirasa menurun. Banyak tawuran terjadi di mana-mana, antar satu sekolah dengan sekolah yang lain, antar satu kelompok sekolah dengan kelompok sekolah yang lain, itu terjadi tawuran. Hal itu kemudian dianalisa bahwa kurangnya pendidikan karakter di sekolah yang sebenarnya pada awal-awal perjalanan kurikulum di negara kita ini sudah sangat ditekankan. Kemudian diberikan penekanan penting pada skill, ternyata kemudian justru melahirkan anak-anak, melahirkan generasi-generasi yang seperti robot pekerja yang mempunyai emosi yang tidak stabil. Sehingga pada tahun 2013 kurikulumnya juga disebut dengan kurikulum pendidikan karakter. Nah, kurikulum 2013 ini memberikan keseimbangan antara hard skill dan soft skill. Hard skill itu tadi ya, keterampilan, dan soft skill, afeksi, akhlak. Itu betul-betul kemudian diseimbangkan dengan harapan bahwa akhlak, karakter anak-anak bangsa itu terbangun dengan baik. Dan kemudian ada ciri khas pada tahun 2013 itu yang masih berlaku sampai hari ini, adalah kurikulum itu di SD disebut dengan kurikulum tematik terpadu. Jadi bukan berdasar mapel, tetapi berdasar tema, ya, berbasis tematik. Nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, demikianlah teman-teman sejarah perkembangan kurikulum
agak dinamis di negara kita ini, sehingga kita mesti memiliki pemahaman tentang pengembangan kurikulum yang baik, sehingga ketika ada perubahan kurikulum di masa yang akan datang kita tidak kaget, karena memang begitulah konsekuensi sebuah kurikulum yang biasanya akan terus-menerus mengalami penyempurnaan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh.